Yang penting baik itu bukan hanya baik jasmani tapi rohani juga. Masya Allah. Dan that is yang paling mahal. Karena nggak semua orang mampu membuat dirinya menjadi orang yang sehat rohani. Minhajul Abidin itu sudah hebat, ya. Karena Minhajul Abidin kan pondok berkat, santri hebat, alumni bermanfaat. Kurang apa berarti? Kurang realisasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fikri Al-Khairi di PPMA Podcast Persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan hari ini kita kembali lagi kedatangan tamu mulia kita. Beliau jauh-jauh dari Jakarta. Beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam akrab Ustaz. Ulun saya belum ustadz lagi Habib. Wah, Masih santri Habib. maksudnya bukan Ustadz tuh Anda kiai atau syekh Masih atau jangan-jangan Habib. masih santri. Oh, masih santri di masih- Minhajul Abidin. Ya masih khidmah lah di sini. Iya. Minhajul Abidin tuh yang pesantren yang hebat itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Beb. Ini kan ini sebenarnya kabar Habib nih gimana nih? Alhamdulillah baik. Kalau antum baik, saya baik. Gitu. Tergantung Yang penting baik itu bukan hanya baik jasmani tapi rohani juga. Masya Allah. Dan that is yang paling mahal. Karena nggak semua orang mampu membuat dirinya menjadi orang yang sehat rohani. Kadang secara jasmani oke gitu sehat, tapi rohaninya itu spiritual No. jelek nol. Ibaratnya ini cuma di luarnya aja, Beb. Casingnya doang. Casingnya sehat, ternyata penyakitan. Tapi mudah-mudahan ya kita, keluarga kita dan orang-orang yang nonton semoga tergolong orang-orang yang sehat jasmani rohani. Amin. Dan ini juga kebetulan kita sudah mulai masuk di awal tahun. Mudah-mudahan di tahun 1445 ke depan kita bisa lebih baik ke depan Amin. dan menjadi orang yang selalu hidupnya sehat jasmani rohani. Habib, ini kan kami pernah dengar Ya. ada satu pesantren di Bogor yang namanya itu, kalau gak ada salah Habib, itu namanya Ponpes Nurul Iman Bogor. Tuh pernah dengar? Oh iya. Apa ada itu Habib? Ada. Kalau nggak ada nggak akan masuk Google. Oh. Dan itu alhamdulillah pesantren itu masih termasuk keluarga saya, dari istri saya, alhamdulillah. Nah, Abah Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, nama pimpinan pondok pesantrennya. Beliau Habib Sagaf itu tokoh yang dipopulerkan oleh ulama-ulama, dan ulama-ulama rata-rata mengakui tentang kealiman dan kesolehan dari Habib Sagaf bin Mahdi ini, sehingga pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang menurut saya dan orang-orang pondok pesantren yang bisa jadi contoh bagi pimpinan pondok pesantren, para guru maupun para santrinya. Kenapa? Karena tahu nggak, itu orang yang tadi saya ceritakan, Habib Sagaf bin Mahdi sebagai pimpinan pondok pesantren, ternyata beliau sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Tapi pondok pesantrennya tetap berjalan dan lokasinya di Parung Bogor. Itu ketika ada acara penjengukan santri ataupun ketika santri pulang pesantren, masuk pesantren, macet Parung. Macet hebat. Santrinya berapa Beb? Kalau santrinya sedikit aja, cuman ya sekitar 25.000 aja.
Sedih 20.000. Dan yang paling unik itu pesantren gratis loh dari zaman beliau Habib Sagap sampai sekarang. Yaitu dari PAUD sampai sarjana S1 gratis. Oh itu jenjang sekolah di Jenjang situ? sekolah PAUD sampai S1 sarjana. Di pesantren pada umumnya kan selalu mempelajari ya tentang kultural, pembelajaran Arab dan syariah agama. Ya kan karena memang yang mempelajari tentang Quran, hadis, ijma, qiyas ya di dalam pesantren aja. Dan itu solusi di dalam kita beragama. Ketika ada orang yang bermasalah, ya solusinya sudah ada bocoran di Al-Quran atau hadis atau ijma atau qiyas. Makanya ketika ada orang yang bermasalah, ya tanyanya sama mantan santri, ustadz kah, kiai kah, ya. Dan orang yang pesantren kalau tidak menerapkan tentang pembelajaran yang mendalam, intisari dan hikmah-hikmah Quran, hadis, ijma dan qiyas, nanti ketika mereka ditanya mereka akan kebingungan. Padahal merekalah orang-orang yang patut ditanya ketika seseorang memiliki sebuah masalah pribadi maupun masalah keluarga, masalah tentang percintaan, ekonomi, iya kan? Mereka orang-orang yang bisa jadi solusi. Mereka yang paham. Nah, oleh karena itu di pesantren ini pun diajarin tentang sosial dan keagamaan seperti itu, syariah. Namun di pesantren ini juga didukung oleh negara. Iya, sehingga mereka bukan hanya memfasilitasi donasi, tapi mereka juga mendukung tentang formalitas yang ada di dalam pesantren. Sehingga beberapa kali ya pesantren Nurul Iman ini yang saya tahu dia selalu ada ekstrakurikuler yang sampai ke ranah tingkat tinggi, yaitu memperjuangkan Indonesia agar bisa lebih dikenal. Contoh. Ekstrakurikuler taekwondo ada di Nurul Iman. Padahal kan di pesantren-pesantren hanya belajar kitab, belajar Quran, tapi ini pesantren malah belajar taekwondo Anda. Selain itu ada lagi, Beb? Nah, bukan. Yang unik itu gini, Ustadz. Jadi ketika dia belajar taekwondo begitu, sampai akhirnya diperjuangkan ikut lomba antar RT, antar RW, lurah, sampai akhirnya ke luar negeri, namanya mewakili Indonesia. Benar, mewakili Indonesia. Dan juara. Dan dapat banyak piagam. Iya. Masya Allah. Nah itu makanya diapresiasilah pesantren tersebut oleh negara gitu. Dan alhamdulillah pesantren Nurul Iman juga yang saya tahu itu banyak usaha-usaha yang membuat perputaran ekonomi pesantren. Oh, jadi itu selain dari pemerintah juga ada usaha yang membuat sekolah itu gratis itu. Betul. Oh iya. Contoh ada lahan pertanian, padi, yang ngelolanya gandum, santri, alumni. Jadi ketika cara memperdayakan budidaya pesantren, ada alumni yang sudah lulus maupun yang belum lulus tapi harus ada syarat. Ketika dia lulus pesantren, harus 2 tahun berkhidmah untuk pesantren. 2 tahun berkhidmah untuk pesantren. Nah, mereka di antara khidmahnya ya bekerja untuk pesantren untuk membantu didikan adik-adik kelas mereka. Iya, kan mereka kan juga punya adik-adik kelas yang harus diperjuangkan sebelum mereka tinggal. Kemudian setelah itu juga ada prosentase ketika mereka kan dapat ijazah dari pesantren, sehingga ijazah itu bisa digunakan untuk bekerja. Nah, ijazah itu ketika diterima dalam satu pekerjaan, nah ada prosentase yang wajib ya dari pesantren, tapi dibebankan secara spiritual, yaitu yang ngerasa ya akan nyumbang, yang enggak ya udah 2% yang mereka dapatkan. Ya bahkan ada yang
nyumbang 20%, ada yang 30%, bahkan ada yang 50%. Mewajibkan dirinya setiap bulan dari penghasilan yang dia terima, di samping untuk keluarganya pribadi, kemudian dia sisihkan untuk pesantren. Sehingga alhamdulillah pesantren ini tertunjang ekonominya, akhirnya gratis gitu. Sampai sekarang loh gratis. Ya, Itu berapa tahun dari Pak? sekitar Abah tuh sekitar dari 2004 ya kalau nggak salah. 2004. Iya. Awal pondok Ya, itu tapi kalau awal merintis ya dari 90-an. 90-an. Cuman kan tidak jalan sampai seperti sekarang ini. Iya. Kecuali dari tahun-tahun yang memang sudah mulai mapan tuh tahun segitu, kurang lebih. Gitu. Kalau tadi menarik Beb, kan usahanya ada pertanian. Selain itu ada lagi Beb? Bisa. Ada pertanian, terus perikanan, Oh, terus apa lagi ya? Jual roti, air mineral, dan banyak lagi pakaian, banyak. Dan rata-rata penjualan tersebut dibeli sama santri sendiri. oh, Makanya daya minat itu penting. Nah, gimana caranya membuat satu komunitas ikatan alumni? iya. Itu penting. Kadang beberapa pesantren yang sudah berjalan lama melupakan hal tersebut, mengikat para santri-santri. Minimal kalau seandainya pesantren itu hanya dihuni oleh anak-anak kecil gitu kan, ada pesantren yang cuman menunjang lulus TK, SD, SMP, maksudnya belum masa mereka bekerja kemudian mereka lulus, ataupun nggak sampai lulus. Ada namanya alumni, ada alum. Kalau di Kalau sini alum apa? kalau di sini alumbus. 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 Nah, Iya, iya, kalau lulus alumni, kalau nggak lulus alumbus. Sehingga itu alumbus dibawa sama minibusnya. Iya. Kalau di sini Kemana-mana Anda. kalau di sini yang alumni atau alumbus tuh namanya Ikrama, Beb. Ikatan Keluarga Besar Minhajul Abidin. Oh, ada. Ada. Ya, Ada. itu yang beberapa pesantren juga kadang luput. Ya udah lulus aja. Udah Biarin aja, nggak nggak ada ikatan, nggak nggak ada. kesentuh lagi. Betul, nggak kesentuh. Nah, tadi saya lagi mau terusin ya, bahwa ketika pesantrennya memang cuman anak-anak yang masih di bawah umur, belum masa bekerja, itu kan bisa diikat orang tuanya. Paling nggak orang tuanya pernah kita bantu jasa untuk bisa mendidik anak-anak mereka. Gini loh Ustadz, pesantren itu kan adalah salah satu wadah yang menjadikan wasilah kesolehan seseorang. Kita tahu bahwa lingkungan sekarang beda daripada lingkungan zaman Rasulullah SAW yang sangat amat terjaga dari kebaikan-kebaikan dan langsung dapat tuntunan dari Rasulullah. Nah, kemudian kalau zaman sekarang tidak melibatkan kesolehan pesantren, kurang mengkaji di pesantren, datang ke pesantren, maka wadah mana yang akan menjadi wasilah kesolehan keluarga? Wadah mana, apa yang akan bisa diandelin lagi untuk berikut dan berikutnya? Ini bukan maksud untuk menghinakan sekolah lain ya, Beb, ya, bukan. Bukan hina, artinya begini, sekolah tetap sekolah, harus dong. Iya. Kan seseorang sekolah, baik sekolah formal maupun non formal, tujuannya apa sih? Supaya ilmunya bermanfaat, agar apa yang dia pelajari, apa yang dia terima dari matematikanya, IPA-nya, IPS-nya, sainsnya, itu kan bisa bermanfaat untuk orang lain. Belajar komputernya dan lain-lain itu kan untuk bermanfaat bagi orang lain. Itu memang harus. Tapi di sana kan tidak diajari spiritual agama, tidak diajarkan bagaimana supaya orang berakhlakul karimah, tata cara sopan santun, bagaimana ketika kita perhatian bersih, perhatian tentang kesucian, perhatian tentang itu tadi Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Benar kan? Benar. Sehingga ketika nanti orang tuanya ada masalah, ya anaknya nggak bisa membantu memberikan solusi, harus lewat orang lain lagi. Kalau
anaknya dimasukin pesantren kan paling enggak mending sudah jadi soleh anaknya, ya kan. Terus yang kedua dia bisa ngebantu orang tuanya. Yang mahal itu di muka bumi ini adalah bagi seseorang yang tenang. Kadang orang kaya banyak duitnya tapi nggak tenang, Iya. pusing, ada. Gak bisa tidur malam ya. Nggak Beb? bisa tidur malam, Mikirin mikirin dunia lagi ya kan, tentang kerjaan lagi. Tapi kalau pas apalagi kalau misalkan di kerjaannya ada masalah, selek sama temen, Iya. kemudian dimarahin bos ya kan, ada masalah-masalah itu, pusing. Satu contoh, ada satu orang datang, ini perempuan ya, wanita itu datang, ini saya sudah 5 tahun gak hamil, saya pusing sekali, saya doa terus, saya sudah minta wasilah. Begitu hamil tiba-tiba langsung keguguran. Pas keguguran rahim saya diangkat, sudah tidak ada harapan hidup lagi, pusing dia. Iya. Nah, kemudian datang, oh ibu yang diangkat apa? Rahim. Oh, jantung masih aman, alhamdulillah jantung saya sehat. Mata alhamdulillah, otak alhamdulillah, pikiran saya masih waras. Nah, terus yang diambil apa? Oh, yang diambil rahim aja. Oh, rahim aja, berarti yang lainnya masih ada. Oh, berarti Anda salah fokus. Ini terlalu fokus ke bencana ya. Bukan, terlalu fokus sama sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang nggak diterima. Kadang masalah seseorang hanya ke situ, fokus sama sesuatu yang tidak dia terima. Sehingga ulama, ustadz, kiai, habib yang ada, mereka itu mengarahkan kepada hal-hal yang dia terima. Pikiran itu kan buntu, kemudian kita bikin jalur supaya dia mampu berpikir, oh ternyata saya masih ada harapan hidup, saya tetap masih diberi rezeki, semuanya tetap ada, urusan tetap beres, keluarga tetap aman. Yang nggak ada paling hanya uang aja pusing. Sedangkan kamu tetap selama ini makan nggak? Makan, berpakaian. Terus tempat tinggal. Hanya karena itu Anda pusing. Berikan solusi tersebut. Habib, ini panjang lebar kan, ini banyak manfaat yang kami ambil dari Habib. Ini mungkin yang terakhir, Habib. Apakah ada yang terakhir dong? Anda masih bernafas. pertanyaan? Amin. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin. Iya. Saran atau harapan untuk pondok kami Minhajul nih, untuk kedepannya lebih bagus lagi lah. Minhajul Abidin itu sudah hebat, ya. Karena Minhajul Abidin kan pondok berkat, santri hebat, alumni bermanfaat. Kurang apa berarti? Kurang realisasi aja. Andaikan itu semua bisa direalisasikan di pesantren ini dan santri-santri mau sadar sama yel-yel tersebut, maka akan wujud pesantren ini pesantren yang jadi contoh buat pesantren lainnya. Pesantren yang membuat melek pesantren manapun. Karena fokus pesantrennya ternyata berkah yang dicari. Kemudian santrinya dibikin hebat, memiliki multi talenta, bisa semuanya, bukan hanya bisa agama aja mungkin, atau bisa agama tapi dia matang, kan oke. Alumni bermanfaat seperti pesantren Nurul Iman tadi contohnya. Kalau saya kan kenalnya pesantren Nurul Iman. Nah, yang mana alumninya tetap keluar tapi tetap ada memberikan cash flow ke pesantren, sehingga pesantrennya akhirnya terus maju. Pesantren ini udah megah. Bahkan saya ketika datang ke pesantren ini, Masya Allah, teringat Masjidil Haram. Masya Allah. Ada Ka'bah. Benar ya, luar biasa. Cuman pesantren ini kayaknya yang saya datengin kemudian langsung teringat Mekah dan Madinah. Masya Allah. Teringat kepengen haji, pengen umrah. Mudah-mudahan harapannya setiap siapapun yang melihat Ka'bah di Minhajul Abidin bisa lihat Ka'bah di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sudah pernah berangkat
kemudian datang lagi ke Minhajul Abidin, bisa berangkat lagi Amin, amin. bersama orang yang dicintainya. Amin. Pengen segera ke Mekah, rindu Mekah, datang ke Minhajul Abidin. Oke. Mungkin Habib, terima kasih banyak atas cerita Habib. Iya. Kami banyak ambil pelajaran dari cerita Habib. Terima kasih banyak atas waktu Habib. Sama-sama Ustaz. Mungkin di lain waktu kita bisa podcast lagi. Amin. Siap. Collab, mungkin kami yang ke Bogor nanti. Siap. Ayan wasayan, ditunggu pokoknya. Dan alhamdulillah nanti bisa ikutin juga di akun saya punya Instagram Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Itu alhamdulillah kita sedang mulai masuk ke dunia media. Seperti pesantren ini, di antara kelebihannya saya lihat berarti mengutamakan juga di samping syariah, kemudian kematangan santri, dan mengutamakan media. Dakwah media penting sekali loh Ustaz. Kalau seandainya kita kurang perhatian dengan dunia media, maka orang-orang yang masuk ke dunia media mereka akan terus tersesat. Siapa yang akan benerin kalau bukan Pondok Pesantren Minhajul Abidin? Amin. Kalau bukan kita yang memulai, kita Siapa akan lagi? berpasrah. Siapa lagi? Benar? Benar. Luar biasa. Teruskan dan saya support. Apresiasi luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita yang perhatian sama agama, kita yang perhatian sama umat, termasuk medianya, termasuk sosial dan ketemu langsung individual. Mudah-mudahan Allah perhatian juga sama kita. Siapa yang memperhatikan agama Allah, maka Allah akan memperhatikan dia. Siapa yang perhatian kepada Rasulullah, maka Rasulullah perhatian sama dia. Dan siapa yang perhatian dengan umat Rasulullah, maka pemilik umat tersebut akan perhatian sama yang memikirkan umatnya. Terima kasih banyak Habib ini atas nasihatnya. Dan juga untuk para penonton di rumah, jangan lupa untuk selalu mendukung channel PPMA YouTube dengan cara men-share, like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fikri Al-Khairi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.